Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 391. Sama seperti Wu Sunyi itu ragu-ragu, Lin Ming pindah lagi pada mulutnya. Wow, seteguk darah keluar lagi. Wajahnya berubah pucat lagi. Sepertinya aku tidak tahu bagaimana sengsara itu. Tampaknya saat berikutnya, aku akan mati. Melihat bahwa Lin Ming muntah lebih banyak darah, Bai Muyu sangat cemas pada awalnya. Dia tidak bisa membantu menangis. Dia segera memeluk Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, tidak mati. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memukul Anda lebih dari 200 kali. Ini semua salahku, Lin Ming. Saya bersedia untuk perdagangan hidup saya untuk Anda." Petik 1. Melihat air mata Bai Muyu ini menjatuhkan pada satu wajahnya persatu, dan mendengarkan kata-kata Bai Muyu ini, Lin Ming dipindahkan. Namun, Lin Ming berpikir bahwa ia harus terus melakukan bermain ini, jika tidak, maka akan sangat sulit bagi bermain seperti tampil lagi di masa depan. Lin Ming juga diam-diam memutuskan, maka cukup untuk beberapa kejam lagi. Wow, seteguk darah lebih juga datang dari mulut Lin Ming. Sekarang wajahnya putih seperti salju. Lalu Lin Ming dikatakan Wu Sunyi, "Istri, Anda tidak memberi saya pernapasan buatan, saya bisa mengerti, saya tidak berlaku. Aku hanya khawatir dan takut. Kami memiliki begitu banyak musuh seperti Lin Ming, banyak dari mereka yang kuat, dan ada juga sebuah kekuatan besar sebagai keluarga Qian. Jika aku mati, tidak ada yang bisa melindungi Anda." Wow, dengan itu, mulut Lin Ming pindah lagi, dan seteguk besar darah keluar lagi. Pada saat ini di tanah, sudah memiliki kolam besar darah, menyilaukan merah cerah, tampak sangat menyilaukan. Oh, untuk mendapatkan ciuman pertama istri saya benar-benar menghabiskan banyak uang. Petik 1. Tapi hati Lin Ming tidak sangat tertekan. Melihat bahwa Lin Ming berdarah lagi, Bai Muyu begitu takut bahwa dia tidak bisa mengurus apa-apa dan tidak berpikir banyak tentang hal itu. Dia segera berkata kepada Wu Sunyi, "Sunyi, Lin Ming adalah sekarat. Apakah Anda lupa bahwa Lin Ming telah membantu Anda dan menyelamatkan Anda waktu dan lagi? Apakah Anda benar-benar begitu acuh tak acuh, benar-benar benci Lin Ming, benar-benar ingin Lin Ming mati?" Petik 1. Berbicara tentang terakhir kali, suara Bai Muyu hampir meraung keluar. Melihat bahwa Bai Muyu begitu gembira, Wu Sunyi tidak bisa membantu mengerutkan kening dan berkata, "Muyu, Lin Ming membantu saya dan menyelamatkan saya. Saya sangat berterima kasih dalam hati saya, tapi satu hal yang sama. Aku takut Lin Ming akan menipu saya." Setelah mendengar ini, Bai Muyu benar-benar marah. Dia menatap Wu Sunyi dan bertanya, "Apakah Lin Ming tidak curang?" Wu Sunyi mengangguk dengan cara yang sangat positif, aku yakin Lin Ming adalah kecurangan." Petik 1. Bai Muyu hampir tersedak oleh kata-kata Wu Sunyi ini. Dia mengatakan lebih cemas, "Sunyi, bahkan jika Lin Ming adalah 99% kemungkinan untuk menipu dan 1% kemungkinan meninggal, Anda harus memberinya pernapasan buatan. Selain itu, Lin Ming adalah tunangan Anda. Anda tidak menandatangani sebelumnya, yang membuktikan bahwa Anda masih memiliki perasaan untuk Lin Ming. Itu saja. Ini bukan masalah besar jika Anda mencium Lin Ming. Selain itu, Anda menyelamatkan nyawa sekarang." Petik 1. Mendengarkan Bai Muyu mengatakan ini, hati Wu Sunyi telah pindah, dan dia juga jelas melihat bahwa bibir Lin Ming tidak memiliki darah. Mungkin Bai Muyu yang benar. Bahkan jika dia tahu bahwa Lin Ming adalah 99% kemungkinan untuk menipu, bahkan jika ia adalah 1% kemungkinan untuk mati, Wu Sunyi berpikir dia harus memberinya pernapasan buatan. Pada saat ini, meskipun Lin Ming terlihat seperti seorang gossamer, matanya selalu di Wu Sunyi. Pada saat ini, melihat bahwa Wu Sunyi sudah tergerak,
Lin Ming tiba-tiba berteriak, "Ah, aku benar-benar akan mati." Petik 1. Lalu aku menutup mataku. Ah, tiba-tiba, Bai Muyu menjerit dan menjangkau untuk mencari nafas Lin Ming. Ketika dia benar-benar kehabisan napas, Bai Muyu bahkan lebih panik. "Lin Ming, jangan mati, jangan mati." Petik 1. "Muyu, biarkan dia pergi." Petik 1. Pada saat ini, Wu Sunyi mendekat dan berjongkok di depan Lin Ming. Melihat ini, Bai Muyu secara alami sangat gembira. "Sunyi, Anda bersedia memberikan respirasi buatan Lin Ming." Petik 1. Wu Sunyi tidak berbicara sejenak. Melihat Bai Muyu mengatakan bahwa dia telah melepaskan Lin Ming, dia mengulurkan tangan dan mengambil Lin Ming ke lengannya. Lalu dia perlahan menundukkan kepalanya. Namun, ketika dia hendak menyentuh bibirnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia bergerak di hatinya. Lalu dia bangkit dan cepat-cepat menabrak dapur. Petik 1. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi tetap sejenak. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Sunyi. Bibirnya hampir saling menyentuh. Kenapa dia tiba-tiba pergi ke dapur? Pada saat ini, Lin Ming juga agak bingung. Dia akan memiliki kontak dekat dengan Wu Sunyi. Mengapa Wu Sunyi tiba-tiba melarikan diri? Tetapi sejenak, Lin Ming tidak berencana untuk membuka matanya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sekarat. Segera, Wu Sunyi keluar dari dapur, tetapi sekarang dia memiliki baskom air di tangannya. "Sunyi, apa yang kamu lakukan?" Segera, Bai Muyu tidak bisa membantu melihat Wu Sunyi dengan tampilan konyol. Momen berikutnya adalah melihat Wu Sunyi tiba-tiba menuangkan baskom air ke wajah Lin Ming ini. Pada saat ini, Lin Ming telah mendengar langkah-langkah Wu Sunyi, tetapi karena dia menutup matanya, dia secara alami tidak melihat Wu Sunyi keluar. Pada saat yang sama, ia memiliki baskom air di tangannya. Bahkan, dia berpikir bahagia bahwa Wu Sunyi akan benar-benar memiliki kontak dekat dengannya. Tapi dia tidak berharap bahwa saat berikutnya, ada baskom besar air, tiba-tiba terciprat di wajahnya. Kecelakaan ini benar-benar tidak terduga. Ah! Petik 1. Pada saat itu, Lin Ming berteriak dan menyeka wajahnya dengan tangannya. Lalu dia duduk tegak. "Ah, kau bajingan, kamu benar-benar selingkuh." Petik 1. Saat berikutnya, dengungan dingin terdengar. Wu Sunyi, yang benar-benar marah, ditendang keluar dan langsung menendang wajah Lin Ming. Bahkan, Lin Ming secara alami tahu bahwa saat dia duduk, dia tahu apa yang sedang terjadi. Memang, dia tidak berharap bahwa Wu Sunyi begitu brilian. Bai Muyu dan Wu Sunyi, dua wanita, lebih pintar dari satu sama lain. Dia sudah menghasilkan banyak uang, dan Wu Sunyi tidak jatuh cinta padanya. Segera setelah pikiran melewati pikiran saya, angin kencang datang bergegas ke arahku. Lin Ming bahkan tidak mau memikirkannya. Dia langsung ke tanah dan meluncur kembali. "Bajingan, biarkan kamu bermain mati." Petik 1. Tapi Wu Sunyi, yang masih marah, akan menendang Lin Ming lagi. Tetapi karena sudah ada air di tanah, dan kali ini, Wu Sunyi juga sangat marah, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kakinya. Jadi, sama seperti dia akan menendang Lin Ming, kakinya tiba-tiba tergelincir dan dia jatuh padanya. Bab 392. Ah! Pada saat itu, Wu Sunyi tidak bisa membantu berseru. Pada saat itu, dia juga menyaksikan dirinya dengan cepat mendekati wajah Lin Ming. Dalam waktu kurang dari 2 detik, dia sudah jatuh di Lin Ming. Kecepatan di mana dia jatuh terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Terlebih lagi, bibirnya kebetulan diblokir di bibir Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming tertegun dan menunjukkan wajah yang membosankan. Pada saat itu, hanya ada satu pemikiran dalam benaknya. "Saya pergi. Saya tidak bisa memiliki kontak dekat dengan Sunyi setelah banyak tikungan dan berbelok sekarang." Itu bagus. Mulut Sunyi aktif dan diblokir. Sejenak, Lin Ming tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa.
Tetapi saat berikutnya, ia segera menanggapi, dan segera meluncurkan serangan. Petik 1. Saat ini ketika dia bertemu bibir Lin Ming, Wu Sunyi juga ingin menjauh dengan cepat, tetapi kemudian serangan Lin Ming menerobos garis pertahanannya. Di hati wajah segera mengejutkan, Wu merokoki sepasang mata putra, juga sangat menatap. Namun, pada saat ini, Wu Sunyi menjerit lagi di hatinya. Itu benar. Metode pernapasan Lin Ming mengajarinya tiba-tiba mulai bekerja secara mandiri. Pada saat itu, jejak nafas datang dari mulut Lin Ming. Segera setelah napas ini memasuki tubuhnya, 6 utas qi di tubuhnya segera mulai bekerja, dan kecepatannya sangat cepat. Setelah itu, sebuah adegan yang mengejutkan Wu juga terjadi. Ya, dia melakukannya. Kekuatan qi dapat dikatakan instan, dari 6 sutra, terobosan hingga 7 sutra. Ini terobosan. Tuhan, tidak apa-apa. Pada saat ini, Wu tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Saat ini, Lin Ming juga terkejut. Memang, hal yang sama terjadi padanya. Pada saat bibirnya diblokir oleh Wu Sunyi, metode pernapasan segera mulai bekerja secara mandiri, dan 5 sutra bawaan qi juga bekerja dengan cepat. Ini lebih cepat dari sebelumnya. Awalnya, ketika saya berlatih dengan Zheng Yuting terakhir kali, kekuatan saya telah menembus dari lantai 4 ke lantai 5 dan lantai 6. Jadi dengan cara ini, sekarang, kekuatan terobosan alami. Dari 5 tingkat lingkungan bawaan hingga 6 level. Apakah itu benar? Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan kaget. Untuk sesaat, 6 sutra bawaan qi di tubuh Wu Sunyi juga bergerak lebih cepat, melewati mulutnya, dan dicampur dengan 7 sutra qi di tubuh Wu Sunyi. Karena itu, napas kedua orang membentuk siklus di tubuh mereka. Untuk sesaat, mereka tampaknya tidak dapat bergerak, hanya untuk merasakan nafas satu sama lain di tubuh masing-masing, sirkulasi. Sehat. Petik 1. Saya menyaksikan Wu Sunyi jatuh di Lin Ming. Sayangnya, bibirnya juga menyentuhnya. Kemudian Lin Ming dan Wu Sunyi tidak bisa bergerak. Untuk sesaat, Bai Muyu tertegun. Memang benar bahwa pada saat bibir mereka menyentuh, Bai Muyu secara alami berpikir bahwa Wu Sunyi akan lebih marah, tetapi dia tidak berharap bahwa Wu Sunyi tidak bereaksi sama sekali. Menurut Bai Muyu, penonton, Wu Sunyi telah secara alami ditangkap oleh Lin Ming. Dia memiliki pengetahuan tentang keterampilan berciuman Lin Ming, dan dia sangat kuat. Ini juga pertama kalinya bagi Wu Sunyi diserang langsung oleh Lin Ming. Sepertinya aku belum salah. Sun Yi masih memiliki perasaan untuk Lin Ming. Tertegun pada saat yang sama, hujanmu putih di hati juga diam-diam memikirkan kalimat. Pada saat ini, Wu Sunyi, ketika kekuatannya tiba-tiba meningkat, sudah mencerminkan bahwa dia melakukan sesuatu dengan Lin Ming, dan dia akan bangun. Tetapi pada saat ini, kecepatan metode pernapasan meningkat lagi. Saat berikutnya, Wu Sunyi kaget lagi. Itu benar. Tiba-tiba, kekuatan qi pecah lagi, dari kekuatan qi 7 sutra ke qi kekuatan 8 sutra. Yah, apa yang terjadi? Terkejut pada saat yang sama, Wu juga lebih bingung. Karena nafas dalam tubuh masing-masing imajinatif, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan perubahan tubuh Wu Sunyi saat ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk dikejutkan. Aku pergi dan menyentuh bibirku sebentar. Apakah kamu mau? Apakah Sun Yi ingin menjadi sangat memberontak? Sebenarnya, dia telah secara langsung meningkatkan kekuatannya. Jika hal semacam ini menyebar, berapa dagu yang akan dikejutkan? Petik 1. Kemudian Lin Ming juga terkejut memikirkan hal, jika terus seperti ini, akankah kekuatan Sunyi pergi langsung dari Liu Shikijin ke rilem kongenital? Hal semacam ini, sangat luar biasa, Lin Ming hampir kehilangan kemampuan berpikirnya. Namun, dia merasakan kelembutan bibir Wu Sunyi, dan Lin Ming sangat bahagia. Dan pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming dan Wu Yanyi keduanya tidak bergerak,
Bai Muyu hanya duduk dan menyaksikan mereka bangkit tanpa berkedip. Lalu dia juga melihat waktu. Dia ingin melihat berapa lama mereka akan bertahan lama. Dikatakan bahwa catatan Guinness untuk waktu ciuman terpanjang adalah 50 jam dan 5 menit. Aku ingin melihat apakah kalian berdua bisa memecahkannya, bersenandung. Petik 1. Pada saat ini, di rumah Uang, hanya ada 2 orang di ruangan itu, Qian Zitian dan Qian Feng. Kakek, akankah orang kuat yang dapat membantu kita membalas dendam benar-benar datang? Qian Feng tidak bisa membantu bertanya. Qian Zitian mengangguk, pasti akan datang, karena orang ini bertanya kepada kami. Petik 1. Qian Feng tidak bisa membantu mengerutkan kening, kakek, karena orang kuat ini dapat membantu kita membalas dendam, kekuatannya pasti sangat kuat. Bagaimana orang yang begitu kuat mengharapkan kita? Dengus Qian Zitian, aku tidak tahu dari mana asal pria kuat ini. Keluarga Qian kami memiliki liontin giok yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Baru tahun lalu, dia tiba-tiba datang dan berkata bahwa selama aku bisa memberinya liontin giok ini, dia akan membantuku menyelesaikan 3 hal akan baik-baik saja. Dia bahkan membual bahwa jika saya memintanya untuk membunuh Presiden Amerika Serikat, dia bisa melakukannya. Petik 1. Setelah jeda, Qian Zitian memiliki sedikit kesungguhan di wajahnya, namun, liontin giok ini adalah harta yang dijatuhkan oleh keluarga Qian selama ribuan tahun. Pada saat itu, tidak mungkin bagi saya untuk memberikannya kepada pria ini. Tapi sekarang, pada titik ini, mata Qian Zitian melintas kebencian dan gumam, tapi sekarang, putraku, pemilik keluarga Qian, telah terbunuh dan keluarga Qian hampir hancur. Apa gunanya menjaga liontin giok ini? Kamu sebaiknya berpikir seperti itu. Petik 1. Tapi saat itu, di kamar, suara pingsan tiba-tiba terdengar. Segera 2 orang mengikuti suara untuk dilihat bersama. Saat berikutnya, tidak bisa membantu tetapi Kiki menuangkan untuk menghirup udara yang sejuk. Ya, angka tampak tiba-tiba di dalam ruangan. Angka ini mengenakan jubah hitam, dan topi hampir sepenuhnya menutupi seluruh wajah. Tampaknya dia mengenakan topeng putih. Dan tidak masalah dari bentuk tubuh, gaun seperti itu, atau dari suara, Qian Zitian dan Qian Feng tidak dapat mengatakan sejenak apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Bab 393. Pada saat ini, pria itu langsung mengulurkan tangannya kepada Qian Zitian dan Qian Feng dan berkata, sekarang, beri aku liontin giok dari keluarga Qianmu. Petik 1. Qian Zitian dan Qian Feng tertegun oleh kata-kata langsung orang ini, dan kemudian mereka tampaknya memiliki rasa dingin yang jelas dari napas dingin dan yin dari orang ini. Qian Zitian dengan cepat berkata, bukannya aku tidak mempercayai para pendahulu saya. Benar-benar liontin giok ini memiliki arti luar biasa bagi keluarga Qian kita. Jadi, sebelum saya menyelesaikan 3 hal, sangat sulit bagi saya untuk menyerahkan liontin giok yang diturunkan oleh keluarga Qian selama ribuan tahun. Petik 1. Setelah itu, Qian Zitian dan Qian Feng, dengan pandangan gugup di wajah mereka, perhatikan lelaki itu bangun karena takut bahwa dia akan marah. Tapi apa yang membuat mereka merasa lega adalah bahwa mereka melihat pria itu mengangguk seolah-olah dia bisa mengerti dan berkata, saya mengerti keprihatinan dan hati-hati Anda. Jadi, jangan buang waktu dan waktu saya. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan apapun, tolong beritahu saya dengan cepat. Anda tahu, waktu saya sangat berharga. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Petik 1. Untuk kalimat seperti itu, meskipun Qian Zitian dan Qian Feng sedikit bingung untuk sementara waktu, mereka masih tidak berani membuang waktu pendahulu mereka dan dengan cepat mengajukan kebutuhan mereka sendiri. Ketika dia mendengar bahwa Qian Zitian ingin membunuh seorang pria kuat di lingkungan asamnya, dia jelas tertegun. Melihat ini, Qian Zitian tidak bisa menahan gugup, dan dengan cepat bertanya, Penatua, apakah masalah ini membuat Anda sangat sulit? Tapi tanpa diduga, pria itu mendengus.
Dia tampak seperti dia membenci yang kuat di alam bawaan dan berkata, "Saya tidak memperhatikan seseorang yang mempraktikkan seni bela diri di ranah bawaan. Saya terkejut sekarang karena saya tidak berharap ada orang yang mempraktikkan seni bela diri di ranah bawaan di dunia sekuler. Tapi jangan khawatir. Dalam 3 hari, saya akan dapat membawa kepala pria ini untuk Anda." Petik 1. Berbicara tentang hal ini dengan sangat percaya diri, pria itu tampaknya melihat Qian Zitian dan Qian Feng, dan kemudian tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda ingin memiliki kekuatan negara bawaan?" Apa? Mendengar kata-kata ini, Qian Zitian dan Qian Feng tertegun, karena dari nada orang ini, tampaknya merupakan hal yang sangat sederhana untuk menjadi orang yang kuat di lingkungan kongenital. Anda tahu, seorang praktisi seni bela diri yang telah menjadi tempat alami sudah menjadi abadi. Belum lagi di kota Haizu, bahkan di seluruh tanah Cina, ia dapat berjalan secara horizontal. Justru karena ketakutan bahwa Lin Ming juga memiliki kekuatan bawaan, yang merupakan pertama kalinya Lin Ming membunuh Qian Shengrong, seluruh keluarga Qian tidak segera membalas Lin Ming. Karena Qian Zitian tahu betul ketika berhadapan dengan seorang pria kuat dengan kekuatan bawaan, hanya ada satu ujung, yaitu kematian. Kenapa tidak? Lihat dua orang sepasang penampilan leng-leng bangun, pada saat ini orang ini tampaknya memiliki beberapa ketidaksabaran, dingin untuk dikatakan. Ini membuat Qian Zitian dan Qian Feng shiver. Kemudian mereka segera mengangguk dan berkata serempak seperti nasi packing ayam. "Ya, aku tahu. Tentu saja, aku ingin menjadi orang yang kuat di lingkungan alami saya. Saya bermimpi tentang hal itu." Petik 1. Yah, ini ada 2 pil. Ambil satu untuk Anda masing-masing. Setelah 24 jam, Anda dapat melihat bahwa Anda sudah memiliki kekuatan negara bagian bawaan pada saat itu, belum lagi kota Haizu. Bahkan di seluruh negara Cina, Anda dapat berjalan secara horizontal. Petik 1. Dengan itu, vas giok putih muncul di tangan pria ini seperti trik sulap, dan kemudian dia melemparkan vas ke Qian Zitian tanpa ragu-ragu. Dengan berjabat tangan, Qian Zitian mengambil alih vas porselen. Setelah melihat vas porselen giok putih di tangannya, dia mendongak dan terkejut menemukan bahwa penatua di mulutnya telah menghilang. Pada saat ini, seperti Qian Feng, dia juga membuka mulutnya lebar-lebar dan tampak terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Qian Zitian memfokuskan perhatiannya pada botol porselen di tangannya lagi, dan kemudian dia tidak sabar untuk mencurahkan 2 pil bundar itu. "Ini untuk melihat 2 ukuran ibu jari ini, warna hijau, tuangkan, segera mengirimkan aroma. Sedikit bau." 2 orang merasa roh tiba-tiba terinspirasi. "Haha, kamu bisa melihat bahwa pil ini benar-benar bagus." Petik 1. Pada saat berikutnya, Qian Zitian yang sangat bersemangat tidak dapat menahan tawa dan membuka mulutnya, karena kabut yang dibawa oleh kematian Qian Shengrong telah benar-benar menghilang. Memang, dalam pandangan Qian Zitian saat ini, begitu dia mengambil pil ini, dia akan segera memiliki kekuatan keadaan bawaan. Pada saat itu, dan Lin Ming juga terbunuh oleh penatua ini, kemudian dia tahu bahwa dia pasti bisa berjalan secara horizontal di seluruh negara Cina. Pada saat itu, semua 3 keluarga aristokrat lainnya akan diinjak-injak olehnya. Sejak saat itu, hanya akan ada 1 keluarga aristokrat di kota Haizu, yang secara alami keluarga Qian, belum lagi kota Haizu. Bahkan di seluruh tanah Cina, hanya akan ada 1 keluarga aristokrat, yang secara alami keluarga Qian. Pikirkan di sini, juga pikirkan keindahannya. Qian Zitian tidak bisa membantu tetapi lebih bersemangat dan bahagia, sekali lagi tertawa. Tetapi pada saat ini, Qian Feng adalah warna mencurigakan, menatap Qian Zitian di tangan kedua pil apa, sangat ajaib. Jika itu benar-benar magis, maka orang-orang yang berlatih seni bela diri di lingkungan alami mereka telah pergi kemana-mana. Meskipun dia tidak ingin menuangkan air dingin pada Qian Zitian. Tetapi Qian Feng tidak bisa membantu mengatakan kepada Qian Zitian sejenak, "Kakek,
Aku tidak berpikir pil semacam ini sangat ajaib sama sekali. Kalau tidak, ada banyak orang yang berlatih seni bela diri di alam bawaan di semua tempat. Petik 1. Bersenandung. Qian Zitian segera mendengus dengan dingin dan berkata kepada Qian Feng, "Boy, apa yang kamu tahu? Dunia ini begitu besar sehingga di luar imajinasi Anda. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda bayangkan sama sekali. Anda bisa yakin bahwa pil ini benar-benar benar, dan mutiara tidak begitu benar." Petik 1. Kemudian Qian Zitian mengambil salah satu pil dan mengabaikan Qian Feng dan duduk berkaki silang. Melihat bahwa Qian Zitian telah minum pil seperti itu secara langsung, Qian Feng tidak sabar untuk mengambil pil itu ke tangan Qian Zitian dan ambil secara langsung. Kemudian Qian Feng juga sangat bersemangat dan duduk langsung. Memang benar bahwa dia tidak pandai seni bela diri sejak dia masih kecil, jadi dalam hal kungfu, dia benar-benar biasa-biasa saja. Dia hampir tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu kungfu sama sekali. Sekarang dia tahu bahwa dia bisa menjadi yang kuat bawaan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk sementara waktu. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Qian. Dia masih berbaring di tanah, sementara Wu Sunyi masih berbaring padanya, menyentuh bibirnya. Bab 394. Pada saat ini, Lin Ming telah terkejut titik mati rasa. Ya, beberapa saat yang lalu, Wu Sunyi menerobos lagi, dan sekarang dia memiliki 9 kekuatan sutra. Hanya berpikir tentang hal itu sedikit, Lin Ming tidak bisa membantu tapi merasa menyeramkan. Setelah ia mengajar Wu Sunyi metode pernapasan, berapa hari telah berlalu, dan setengah bulan belum datang. Wu Sunyi mulai dari awal. Kecepatannya lebih cepat daripada mengambil roket, dan dia melonjak 9 benang. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Jika Anda benar-benar ingin memahami apa yang terjadi pada Wu Yanyi, aku takut Anda harus pergi ke orang tua untuk mendapatkan jawaban. Belum lagi ini untuk saat ini, kekuatan Lin Ming saat ini stabil dalam 6 tingkat ranah bawaan. Meskipun kecepatan ki bawaan dalam tubuhnya masih sangat cepat, tidak ada tanda-tanda kekuatannya menembus lagi. Tetapi dengan cara ini, Lin Ming juga terasa normal. Kecepatan terobosan cukup untuk melawan cuaca. Selain itu, setelah semua, ada perbedaan besar antara lingkungan bawaan dan kekuatan ki. Dia memiliki banyak kemampuan yang luar biasa. Ini lebih dari 100 kali lebih keras untuk menerobos dari ki. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa bahkan jika ada ratusan praktisi kekuatan 9 sutra, mereka tidak bisa menjadi lawan dari seorang praktisi 1 tingkat. Pada saat ini, metode pernapasan dalam tubuh mereka akhirnya mulai melambat, dan kemudian segera berhenti. Pada saat ini, Wu secara alami merespon segera, dan kemudian segera bangun. Dalam beberapa saat, dia juga berpikir bahwa ciuman pertama pergi, dan dia memberi Lin Ming seperti embrio warna. Dia tidak punya waktu untuk merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia menamparkan Lin Ming di wajah. Meskipun kekuatannya saat ini sudah 9 kekuatan sutra, dapat dikatakan bahwa dia cukup kuat, tapi dibandingkan dengan Lin Ming, yang lahir di lantai 6, ia masih memiliki sesuatu yang berbeda. Lin Ming bahkan menutup matanya secara langsung, sehingga ia meraih pergelangan tangan Wu, dan kemudian membiarkan Wu menggunakan kekuatannya, tapi ia tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini, Lin Ming membuka matanya dan menatap Wu Sunyi berkata-kata. Ia mengatakan, "Istri, saya tidak berpikir Anda punya manfaat besar dari saya. Kekuatan Anda telah berubah dari kekuatan 6 sutra untuk kekuatan 9 sutra. Anda menciumku keras. Orang yang menamparkan saya harus saya." Petik 1. Apa? Tiba-tiba, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi menatap mata yang indah. Dia menatap Lin Ming dengan cara bingung, "Aku menciummu keras Anda bajingan, apa yang kamu bicarakan?" Lin Ming tampak sangat dirugikan dan berkata dengan rasa yang kuat, "Bagaimana,
Istri, ini adalah fakta bahwa setiap orang dapat melihat jika Anda ingin menyangkalnya. Anda tidak dapat menyangkal sama sekali. Selain itu, ada seorang saksi mata di sini. Muyu, kau mengatakan bahwa Sunyi hanya memaksa saya untuk mencium. Bahkan, ketika Lin Ming dan bibir Wu Sunyi ini dipisahkan, Bai Muyu masih merasa kasihan sedikit. Kau tahu, Guinness Book mencatat waktu mencium dari 50 jam dan 5 menit. Dia benar-benar ingin melihat mereka memecahkan rekor, tapi sebelum setengah jam, mereka berpisah. Mendengar Lin Ming bertanya kepada dirinya sendiri seperti ini, Bai Muyu tidak bereaksi sejenak. Ia tertegun sejenak, tapi kemudian ia segera menanggapi. Dia mengangguk dan berkata, baik, ya, itu benar-benar Sunyi yang dipaksa ciuman pada Anda. Petik 1. Apa, Bai Muyu? Apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba Wu merokok. Yi tidak bisa membantu menderu keluar. Cara juga marah. Setan hanya pergi untuk mencium orang ini. Saya hanya tidak sengaja tergelincir di kaki sekarang. Tapi siapa yang bisa berpikir, hal ini begitu koinsiden. Aku hanya jatuh pada dia, bibir tepat. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan, ya, banyak hal yang terjadi. Begitu banyak hal yang terjadi bersama-sama. Ini istri Anda. Anda tergelincir pada tujuan. Anda jatuh pada saya pada tujuan. Bibirmu yang diblokir ke arah saya sengaja. Mataku bersinar. Anda tidak bisa lepas mata saya. Petik 1. Ini segera membuat Wu marah. Yi hampir marah. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan tiba-tiba meledak. Dia berkata dengan marah ke Lin Ming, ya, kau benar. Aku mencium Anda pada tujuan. Apakah Anda menggigit saya? Hei. Setelah mendengarkan kata-kata yang tidak sabar Wu Sunyi, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Juga berkata, tentu saja aku ingin menggigitmu, tetapi kamu seharusnya tidak membiarkanku menggigitnya. Petik 1. Dengan itu, mata Lin Ming tampaknya membidik posisi cembung atas Wu Sunyi. Bajingan, di mana kamu melihat? Tiba-tiba Wu Sunyi tidak bisa menahan perasaan transparan. Tampaknya mata Lin Ming telah langsung melihat bagian dalam pakaiannya. Setelah memarahi besar, dia tidak bisa menahan tubuhnya. Melihat penampilan Wu Sunyi, Lin Ming berkata langsung, jika kamu tidak membiarkanku menggigitmu, tidak apa-apa. Tapi kau memaksaku untuk menciummu. Itu fakta. Aku harus menciummu kembali. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming benar-benar mengambil beberapa langkah menuju Wu Yanyi. Pada saat yang sama, mulutnya cemberut, seolah-olah dia benar-benar ingin memeluk Wu Yanyi dan menciumnya. Tanpa menunggu Wu Yanyi memarahi dia, Bai Muyu tidak bisa melihatnya lagi. Dia segera berhenti di depan Lin Ming dan berkata dengan wajah dingin, Lin Ming, tidak apa-apa untuk bermain tiba-tiba. Jika Anda melakukan itu terlalu banyak. Petik 1. Ini segera membuat Lin Ming merasa seperti muntah darah dan berkata, oh, Muyu, bisakah kamu begitu pintar? Bagaimana kamu bisa selalu melihat pikiranku sekilas, dan bersenang-senanglah. Setelah mendengarkan ini, Wu Sunyi hanya merenungkan bahwa Lin Ming bermain dengannya. Saat ini, dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bai Muyu tidak bisa membantu membujuknya, Fumigasi, jangan marah dengan orang ini. Aku juga marah. Ada semangka di sini. Sudah waktunya untuk pergi ke api. Petik 1. Ya. Petik 1. Lin Ming mengangguk menyetujui, dan kemudian berkata, kami makan semangka. Ini hanya waktu untuk pergi ke api. Setelah makan semangka, saya punya hal yang mendesak untuk dilakukan. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming duduk dan mematahkan semangka. Lalu dia mengambil setengahnya dan mengambil gigitan besar. Mulutnya penuh dengan jus semangka. Apa masalahnya? Bai Muyu juga duduk, mengambil semangka, menggigit besar, dan kemudian tidak bisa membantu bertanya. Berlatih semacam eliksir yang dapat meningkatkan kualitas Qi. Setelah Zheng Guangnan mengambil eliksir ini dan sementara meningkatkan kekuatan Qi,
dia pasti akan mengalahkan Qian Zitian dan mengambil posisi Presiden Asosiasi Wushu Kota Shanghai. Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming melanjutkan, ngomong-ngomong, selanjutnya, aku butuh sekitar 2 hari untuk mempraktikkan pil ini. Dalam 2 hari ke depan, Anda bisa memperlakukan saya sebagai transparan. Ingat, jangan ganggu saya. Petik 1. Bagus, hebat, seseorang akhirnya akan transparan selama 2 hari. Wu Smoky juga makan semangka, kali ini tidak bisa membantu tetapi tampilan yang bahagia. Istri, kamu belum sarapan 2 hari ini. Kamu akan sangat merindukanku. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Wu Sunyi segera bersenandung dan berkata, sarapan yang Anda buat mengerikan. Saya tidak ingin memakannya untuk waktu yang lama. Apakah Anda masih merindukanmu? Aku merindukanmu, Ham. Setelah bersenandung, Wu Sunyi memalingkan kepalanya dan tidak ingin melihat Lin Ming lagi. Setelah makan semangka, Lin Ming secara alami kembali ke kamarnya. Setelah istirahat beberapa menit, Lin Ming menjadi energi lagi, dan kemudian menyempurnakan pil Zengqi. Bab 395. Pada saat ini, 12 jenis obat herbal Cina telah dihancurkan oleh Lin Ming. Langkah selanjutnya adalah langkah paling penting, yaitu menggunakan metode mental dan su. Tuang napas dan qi yang lemah ke dalam bubuk untuk membuat bubuk berbentuk perlahan. Ini adalah proses yang membosankan dan jangka panjang, yang seharusnya tidak terputus di tengah, jika tidak, itu harus diulang. Pada saat ini, Lin Ming duduk bersilang berkaki di tanah, telapak tangannya, dan bubuk obat herbal Cina telah dimasukkan ke dalam telapak tangannya. Pada saat ini, Lin Ming mulai menunjukkan keterampilan pikiran dan yang dicatat di Tianluo Dansu. Saat berikutnya, napas dan qi yang samar di dalam tubuh segera mulai bekerja, dan segera datang ke telapak tangan, ke dalam bubuk obat herbal Cina di telapak tangan. Waktu berlalu dengan cepat, kegelapan memudar dan matahari datang. Keesokan harinya, tiba. Tetapi pada saat ini, Lin Ming menjaga gerakan yang sama, tidak bergerak, seolah-olah dia telah menjadi patung. Tentu saja, mudah bagi Lin Ming untuk menjaga gerakan yang sama. Ketika dia masih sedikit marah, dia bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan jika dia duduk diam selama 3 hari 3 malam, dia tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, sekarang dia, dibandingkan dengan sebelumnya, telah menjadi dunia yang berbeda. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki masalah duduk dalam meditasi selama 7 hari dan malam, tetapi ada premis bahwa tidak ada yang bisa mengganggu meditasinya. Pada saat ini, Zheng Yuting juga setelah berlatih malam, bangun, adalah melihat matanya terbuka, ekspresi vitalitas. Ada senyum di wajahnya. Dia berkata dalam hatinya, setelah kultivasi 1 malam, dia memiliki kekuatan kedua qi di tubuhnya. Kecepatannya tidak buruk. Berpikir seperti ini di hati, wajah Zheng Yuting juga menunjukkan warna kepuasan, diam-diam mengangguk. Tadi malam, aku memberi Bai Muyu kejatuhan, dan peringkatnya jatuh ke yang ketiga, sementara milikku adalah yang kedua. Jadi, saya harus memberikan tunangan Lin Ming, Wu Sunyi, beberapa warna hari ini. Berpikir tentang ini di hatinya, Zheng Yuting tampaknya memiliki sedikit kesombongan dan berjalan keluar dari kamar tidur. Pada saat ini, tepat di seberang pintu kamar terbuka, adalah untuk melihat Bai Muyu penampilan mengantuk wajah keluar. Tidak dapat membantu, Zheng Yuting segera berkata kepada Bai Muyu, "Hei, siapa, kamu membuat sarapan untuk sementara waktu, aku suka minum bubur, aku suka minum lebih tebal." Petik 1. Setelah mendengar ini, ekspresi Bai Muyu tidak berubah, tetapi dia masih tidak bisa membantu tetapi memberi Zheng Yuting mata putih, dan kemudian menuruni tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aduh buyung. Petik 1. Tetapi melihat cara Bai Muyu mengabaikan dirinya sendiri, Zheng Yuting marah sejenak. Tiba-tiba, dengan tangannya akimbo, dia datang ke Bai Muyu. Lalu, dia memandang Bai Muyu dan berkata, "Hei, aku sedang berbicara tentangmu."
Apakah kamu mendengarku berbicara denganmu? Bai Muyu tidak terlihat sangat marah dan berkata, aku tidak sebut halo. Namaku Bai Muyu. Tentu saja, kamu bisa memanggilku Pak Bai, atau kamu bisa memanggilku saudari. Aku tidak keberatan. Petik 1. Apa-apaan? Tiba-tiba, Zheng Yuting tidak bisa membantu menatap Bai Muyu dengan marah. Bai Muyu, dalam keluarga ini, Anda adalah yang ketiga, saya yang kedua. Jika Anda ingin memanggil saya kakak perempuan, Anda memanggil saya kakak perempuan. Kamu tahu, mendengar ini, Bai Muyu tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Tapi menurut Zheng Yuting ini benar-benar ejekan telanjang Bai Muyu untuk dirinya. Tiba-tiba, Zheng Yuting juga marah. Wajahnya yang cantik tidak bisa membantu memerah. Dia marah bertanya, Bai Muyu, apa yang Anda tertawakan? Pada saat ini, Bai Muyu melihat Zheng Yuting dan berkata, aku bilang kau adalah seorang gadis berambut kuning. Saya juga ingin menghubungi Anda adik. Anda melamun. Selain itu, yang membuat ranking Anda katakan. Apakah Anda membuatnya sendiri? Ini Lin Ming yang membuatnya. Apakah itu benar-benar lucu? Petik 1. Berbicara tentang ini, Bai Muyu tidak repot-repot untuk memperhatikan Zheng Yuting sama sekali. Dia berjalan di sekitar Zheng Yuting dan pergi menuruni tangga langsung. Nah, Anda ingin pergi. Anda tidak memanggil saya adik. Anda tidak bisa pergi ke bawah. Petik 1. Tapi saat ini, dengan ham dingin dari mulut Zheng Yuting ini, Zheng Yuting juga tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih bahu Bai Muyu ini. Pada saat itu, Bai Muyu tidak ingin berdebat dengan Zheng Yuting sama sekali. Memang, menurut dia, Zheng Yuting sedikit tidak masuk akal, kekanak-kanakan dan bodoh, gadis berambut kuning. Tiba-tiba, Bai Muyu juga ingin melepaskan tangan Zheng Yuting, tapi kekuatan Zheng Yuting ini sangat besar, sehingga dia tidak bisa menghilangkan sama sekali. Dan dengan tindakan sendiri, tangan Zheng Yuting adalah lebih kuat, membiarkan rasa sakit bahunya, tampaknya jari Zheng Yuting ini adalah baja. Sekarang itu tertanam di bahunya. Tiba-tiba, Bai Muyu benar-benar sedikit marah. Dia memandang Zheng Yuting dengan wajah dingin dan berkata dengan marah, Zheng Yuting, apa yang Anda lakukan? Saya tidak peduli tentang Anda karena Anda adalah putri Zheng Guangnan, kepala keluarga Zheng. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Petik 1. Zheng Yuting juga sangat provokatif melihat Bai Muyu, mengatakan, Anda tidak menelepon saya saudara perempuan, Anda tidak ingin saya untuk melepaskan. Petik 1. Kau, Bai Muyu tatapan di Zheng Yuting dan melihat bahwa Zheng Yuting benar-benar tidak ingin melepaskan. Bai Muyu adalah berdaya kecil sekarang, tapi dia juga sedikit marah. Jadi, tangan Bai Muyu yang lain juga mendorong ke arah Zheng Yuting, tapi sebagai akibatnya, secara alami, itu bisa tidak mendorong sama sekali. Bai Muyu, apakah Anda masih ingin mendorong saya? Tapi tindakan ini, biarkan Zheng Yuting tidak bisa membantu tetapi juga sampai marah. Pada saat ini tiba-tiba di tangan ayunan, tiba-tiba akan Bai Muyu seluruh orang untuk membuang. Petik 1. Pada saat itu, Bai Muyu terlempar ke udara, dan jeritan keluar dari mulutnya. Dalam saat membuang Bai Muyu keluar, Zheng Yuting tahu bahwa dia terlalu impulsif. Dia melempar Bai Muyu keluar tiba-tiba dan harus membunuhnya. Tiba-tiba, dahi Zheng Yuting ini hampir berkeringat. Dalam dirinya seperti leng waktu, tiba-tiba sosok dari sisinya menyapu masa lalu. Ketika memperbaiki matanya, Zheng Yuting tidak bisa tidak merasa lega. Hal ini untuk melihat seorang wanita di putihmu hujan landing saat akan putihmu hujan terus. Dengan cara ini, hal-hal yang tidak berbahaya. Tapi ketika Zheng Yuting melihat lagi, dia menarik napas dingin sadar. Itu benar. Wanita yang tiba-tiba muncul indah. Itu begitu indah. Pada saat itu, Zheng Yuting tiba-tiba merasa malu. Tidak peduli seberapa cantiknya dia akan dikalahkan di depan wanita ini.
Bab 396. Pikiran ini, Zheng Yuting tiba-tiba juga beberapa leng. Tapi sepertinya dia tidak melihatnya. Ketika Wu Sunyi menatapnya, matanya sudah menyalakan cahaya dingin. Wu Sunyi tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak muncul pada waktunya, Bai Muyu tidak akan kehilangan hidupnya bahkan jika dia dibuang seperti itu. Melihat Wu Sunyi seperti ini, Bai Muyu masih kaget, berkata dengan cepat, "Sunyi, ini Zheng Yuting, putri Zheng Guangnan, pemilik keluarga Zheng. Dia bermain denganku sekarang. Jangan membawanya ke hati." Petik 1. Setelah mendengar ini, Zheng Yuting tertegun. Dia tidak berharap Bai Muyu sangat murah hati. Dia hanya melemparkan Bai Muyu. Dia yakin dia akan terluka. Mungkin hidupnya akan dalam bahaya. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Bai Muyu, Zheng Yuting secara alami memiliki sedikit kasih sayang untuk Bai Muyu. Tetapi pada saat yang sama, dia juga pulih. Itu satu hal baginya untuk menyukai Bai Muyu. Ini hal lain baginya untuk membangun posisi pertamanya dalam keluarga. Meskipun pertama kali saya bertemu Wu Sunyi, saya terkejut dengan penampilan Wu Sunyi. Karena itu, Zheng Yuting masih tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kalah dalam momentum. Tetapi saat berikutnya dia akan mendapatkan flash. Ketika dia datang ke Wu Sunyi, dia merasakan flash di depannya. Sosok sudah berdiri di depannya. Secara alami, itu Wu Sunyi. Melihat Wu Sunyi masih melihat Zheng Yuting dengan mata dingin, katanya kata demi kata, "Kamu adalah Zheng Yuting, putri Zheng Guangnan, jadi aku juga melihat wajah Zheng Guangnan. Hari ini, aku tidak peduli denganmu. Tetapi Anda tidak dapat hidup di keluarga ini lagi. Sekarang bungkus tas Anda dan pergi untuk saya." Melihat kata-kata langsung Wu Sunyi, Zheng Yuting sedikit tertegun sejenak. Kemudian dia marah dan berkata kepada Wu Sunyi, "Kualifikasi apa yang harus Anda kendarai saya? Ini adalah rumah suamiku, jadi kamu tidak mau pergi." Wu mengatakannya langsung, Jika kamu ingin mengusirku, itu tergantung pada kekuatanmu." Petik 1. Pada saat ini, Zheng Yuting masih sangat percaya diri. "Kamu benar. Saya pikir dia hanya berlatih untuk waktu yang singkat dalam satu malam, dan kekuatannya berubah dari sedikit ke 2 utas. Meskipun dia tidak suka berlatih seni bela diri sebelumnya, dia juga anggota keluarga seni bela diri dan memiliki pemahaman tertentu tentang itu. Dia secara alami tahu betapa sulitnya untuk seorang praktisi seni bela diri untuk mengembangkan sedikit energi di tubuhnya. Tapi dia melakukannya dalam satu malam. Sekarang dia adalah tuan seni bela diri dengan 2 benang ki di tubuhnya. Jadi pada saat ini dalam pandangannya, untuk berurusan dengan orang biasa, Wu Sunyi, secara alami merupakan hal yang mudah dilakukan. Melihat kata-kata percaya diri Zheng Yuting, Wu Sunyi tidak bisa menahan tertawa. Dia pertama kali melihat ke atas dan ke bawah di Zheng Yuting, lalu mengangguk kepalanya. Masih ada jejak kepuasan di wajahnya dan berkata, "Itu benar. Sebagai seorang pemuda, dia sudah memiliki 2 utas ki di tubuhnya. Dia juga seorang master seni bela diri." Petik 1. Melihat Wu Sunyi mengatakan ini, Zheng Yuting lebih bangga. Dia pikir Wu Sunyi takut. Dia berkata, "Kenapa, kau tahu kamu takut? Jika kamu tahu kamu takut, panggil aku kakak. Apakah kamu tahu? Oh, omong-omong, aku harus memasak bubur segera. Perutku, Petik 1. Namun, ketika kata, "lapar," akan keluar dari mulutku, itu digantikan oleh teriakan. Itu benar. Sebelum Zheng Yuting bisa berbicara, Wu Yanyi tiba-tiba mengambil tangannya dan menggenggam bahu Zheng Yuting. Sama seperti Zheng Yuting baru saja membuang Bai Muyu keluar, Wu Yanyi juga melemparkan Zheng Yuting keluar secara langsung. Tentu saja, Wu Yanyi tidak melakukan banyak usaha. Dia hanya ingin memberi Zheng Yuting. Dia pernah mendengar tentang Zheng Yuting sebelumnya. Dia tahu bahwa Zheng Yuting disimpan di rumah sepanjang tahun karena penyakit anehnya.
Tidak ada yang bermain dengannya, tidak ada teman sekelas dan tidak ada teman. Karena itu, dia dapat memahami temperamen Zheng Yuting. Setelah dibuang oleh Wu Sunyi dengan cara ini, tentu saja, saat berikutnya, Zheng Yuting berdiri tegas di tanah. Lalu dia menatap Wu Sunyi dengan terkejut dan bertanya, apakah kamu juga berlatih seni bela diri? Wu Sunyi baru saja bertanya, mengapa, apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Jika Anda kalah, Anda dapat kembali dari mana Anda berasal. Jika saya kalah, Anda dapat hidup dalam keluarga ini. Petik 1. Bagus. Zheng Yuting bahkan tidak memikirkannya, jadi dia setuju. Menurutnya, barusan Wu Sunyi tiba-tiba membuangnya, tentu saja karena serangan menyelinap. Meskipun Wu Sunyi juga telah mempraktikkan seni bela diri, dia tentu saja belum mengembangkan kekuatan ki di tubuhnya, karena Zheng Yuting tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya bagi praktisi seni bela diri untuk mengembangkan kekuatan ki di tubuhnya. Bagus. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia tidak membuang waktu, langsung berkedip ke Zheng Yuting lagi. Kemudian, di bawah mata Zheng Yuting yang heran, ia meraih bahu Zheng Yuting dan melemparkan Zheng lagi. Ketika Zheng Yuting baru saja mendarat, Wu Sunyi melintas lagi. Tetapi Zheng Yuting juga bahkan tidak memiliki kemampuan serangan balik sekecil apapun, sekali lagi dibuang oleh Wu Yanyi. Dengan cara ini, ketika itu terjadi lebih dari 10 kali, Zheng Yuting akhirnya pusing dan tidak tahan dengan mantap, dan duduk di tanah secara langsung. Pada saat ini, Wu Sunyi juga datang ke Zheng Yuting, menatapnya dan berkata, Zheng Yuting, kau kalah, kau kehilangan sepenuhnya, jadi sekarang, tolong segera tinggalkan rumahku. Petik 1. Dan Zheng Yuting masih terlihat luar biasa, duduk di tanah, tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Pada saat ini, Wu Yanyi tiba-tiba menerima telepon dari Chen Minran. Segera setelah telepon terhubung, ada suara Chen Minran yang cemas dan bingung. General Manager Wu, itu tidak baik. Ada yang salah. Para pemimpin keluarga Lu dan Chen, bersama dengan sekelompok orang, telah datang ke perusahaan kami. Petik 1. Minran. Jangan khawatir. Aku akan berada di sini. Setelah menutup telepon, Wu Sunyi tampaknya tidak terburu-buru. Setelah memberitahu Bai Muyu sedikit tentang situasinya, dia hanya mencuci dan keluar. Lihat kota Haizu, dua keluarga lainnya benar-benar menemukan perusahaan pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, Bai Muyu sedikit takut, sekarang juga malas untuk memperhatikan Zheng Yuting. Setelah Wu Sunyi pergi, dia mengikutinya dengan cermat. Pada saat ini, di aula di lantai pertama gedung Pengyu, semua orang melihat sekelompok orang di aula dengan wajah gugup. Ya, di antara orang-orang ini, Lu Kuanyou dan Chen Changjing, pemilik terkenal keluarga Lu di kota Haizu, adalah di antara mereka. Dan ada lebih dari 20 orang lainnya, tetapi kejutan semua orang, sepertinya semuanya terluka. Karena saat ini, mereka mengenakan perban di kepala mereka, atau dengan plester melemparkan di tangan mereka, atau dengan kruk. Bagaimanapun, kecuali untuk Lu Kuanyou dan Chen Changjing, tidak ada orang lain yang normal. Bab 397. Pada saat ini, Chen Minran gugup melirik 20 atau jadi orang, maka hati-hati kepada Lu Kuanyou dan Chen Changjing. Dua master, saya sudah menelepon Presiden Wu. Presiden Wu akan segera datang. Harap tenang. Petik 1. Sehat. Mereka menantikan, hanya mengangguk. Dengan cara ini, Chen Minran terlihat bahkan lebih gugup. Memang, meskipun sejenak, Chen Minran tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dari penampilan terluka dari lebih dari 20 laki-laki, dia juga pergi langsung ke Pengyu Group perusahaan, yang secara alami datang untuk mencari masalah. Untuk pertama kalinya, Chen juga Minran berpikir bahwa alasan mengapa Lu dan Chen dua pemilik keluarga membawa orang-orang ini di sini harus konflik antara Lin Ming dan Lu dan Chen. Berpikir tentang ini, dia tidak bisa membantu mendesah dalam hatinya dan berkata diam-diam, Lin Ming benar-benar pengacau.
Dia baru saja bertengkar dengan keluarga Qian, dan sekarang Lu dan Chen juga troublemaker. Tampaknya kesulitan perusahaan tidak begitu besar. Pada saat yang sama, Chen Minran merasa sedikit beruntung dan mengatakan rahasia, untungnya, Lin Ming tidak menyinggung perasaan keluarga Zheng, jika tidak, perusahaan akan ditutup pada saat ini. Untuk pertama kalinya, Chen Minran akan berpikir seperti ini. Tentu, orang lain tidak terkecuali. Mereka tidak dapat membantu bergumam. Ini pertama kalinya bahwa pemilik Lu dan Chen telah datang ke perusahaan kami atas inisiatif sendiri. Kalau saja mereka datang untuk bicara bisnis. Petik 1. Nah, jika mereka datang untuk berbicara tentang bisnis, perusahaan kami akan membuat banyak uang, tapi sekarang dapat dilihat sekilas bahwa mereka mencari masalah. Petik 1. Saya pikir asisten Lin harus telah menyebabkan kesulitan lagi. Petik 1. Memang, tak seorang pun di seluruh perusahaan memiliki keberanian untuk melawan keluarga aristokrat kecuali asisten Lin. Petik 1. Kau kata asisten Lin bahkan mengalahkan orang-orang dari dua keluarga besar. Pada saat ini, itu harus dihapus oleh Presiden Wu. Petik 1. Well, ya, asisten Lin pasti akan dipecat pada saat ini. Bahkan jika dia telah membuat kontribusi besar untuk perusahaan sebelumnya, ia harus membuat kontribusi besar sekarang. Petik 1. Jangan katakan itu, Wu di sini. Petik 1. Pada saat ini, dengan suara, orang-orang tampak di pintu masuk gedung. Benar saja, saat berikutnya, mereka melihat bayangan yang indah datang. Untuk sesaat, tidak ada orang yang tidak menonton. Memang, saya tidak tahu apakah itu ilusi mereka. Semua orang berpikir Wu Yanyi lebih dan lebih indah. Namun, ketika Wu Sunyi datang saja, semua dari mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa keraguan untuk pertama kalinya, dan tidak hanya bergumam dengan suara rendah. Ada apa? Mengapa tidak asisten Lin datang? Haha, diperkirakan bahwa asisten Lin tahu bahwa dia juga dalam kesulitan. Dia tidak berani datang. Petik 1. Memang benar bahwa ia tahu untuk pertama kalinya bahwa kedua keluarga besar semua mencari masalah dari perusahaan. Dia pasti telah takut untuk kencing. Dia tidak tahu di mana untuk menyembunyikan sekarang. Petik 1. Melihat Wu Sunyi datang, Lu Kuanyou dan Chen Changjing segera menyambutnya, tapi mereka tidak melihat Lin Ming. Mereka juga terkejut dan melihat keluar dari waktu ke waktu. Wu, mengapa kau tidak melihat kakak Lin? Kemudian, kata-kata pertama Lu Kuanyou ini tertegun Wu Sunyi langsung. Apa? Saudara penatua Lin. Dan untuk pertama kalinya, semua karyawan di seluruh tercengang, menonton Lu Kuanyou dan Chen Changjing bangun dalam keadaan linglung. Memang, Wu Sunyi itu sangat terkejut pada saat ini. Bahkan, di jalan di sini, dia sudah menduga bahwa dua pemilik Lu dan Chen harus mencari masalah. Karena Qian Shengrong terbunuh oleh Lin Ming. Aneh bahwa kedua keluarga itu tidak langsung pergi ke perusahaan untuk bermasalah. Ketika dia datang ke gerbang bangunan dan melihat lebih dari 20 orang yang tampak seperti terluka, Wu Sunyi menebak untuk pertama kalinya bahwa Lin Ming berada dalam masalah besar. Memang, jangan memikirkannya. Wu Sunyi tahu bahwa orang-orang ini pasti telah dipukuli seperti ini oleh Lin Ming. Jadi ketika kakak laki-laki Lin keluar, sulit bagi Wu untuk terkejut. Saudara Lin, apakah dia berbicara tentang asisten Lin? Untuk pertama kalinya, semua orang di sekitar mereka tidak percaya. Mereka semua tampak seperti hantu dan menyaksikan Lu Kuanyou dan Chen Changjing bangun. Demikian pula, Wu Sunyi dan Chen Minran memiliki keraguan di hati mereka. Melihat Wu Sunyi sejenak, Chen Changjing, pemilik keluarga Chen, menatap pintu gedung dan bertanya lagi, General Manager Wu, mengapa kakak tidak ikut denganmu? Pada saat ini, Chen Minran tidak bisa menahan mereka dengan melihat mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lalu dia bertanya, Tuan Lu, Guru Chen, yang adalah Elder Brother Lin. Lin Ming. Chen Changjing segera menerima begitu saja dan menjawab, apa-apaan? Tiba-tiba,
Chen Minran terlihat lebih aneh dan melihat kedua orang ini. Untuk sesaat, wajah Wu Sunyi juga menunjukkan warna yang aneh. Adapun orang-orang di sekitar, ketika mereka mendengar kata-kata Chen Changjing, mereka semua tercengang. Memang, terlepas dari yang lain, Lu Kuanyou dan Chen Changjing, keduanya di awal 40-an, bisa menjadi orang tua Lin Ming. Belum lagi status Lu Kuanyou dan Chen Changjing di kota Haizu. Menurut pendapat semua orang, dibandingkan dengan Lin Ming, ada perbedaan besar. Sekarang Lu Kuanyou dan Chen Changjing memanggil Lin Ming Elder Brother Lin. Apakah kedua orang ini keluar dari kepala mereka? Secara alami, saya bisa merasakan mata aneh semua orang, tetapi Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak peduli sama sekali. Lu Kuanyou juga sangat sabar dan bertanya kepada Wu Yanyi lagi, General Manager Wu, kapan kakak laki-laki akan datang? Oh, dia tidak bisa datang hari ini. Kemudian Wu merokok Yi atau Leng selanjutnya, ini hanya dikatakan. Tidak bisakah kamu datang? Tiba-tiba Chen Changjing menunjukkan penampilan kerugian. Melihat ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu mengatakan, mengapa, apakah Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemukannya? Setelah melihat lebih dari 20 orang yang terluka, Lu Kuanyou berkata, sebenarnya, itu tidak mendesak. Saya hanya ingin bertanya kepada Penatua Bruder Lin untuk mengobati cedera mereka. Petik 1. Pada saat ini, Chen Minran tampaknya memikirkan sesuatu, dan kemudian bertanya dengan aneh, Tuan Lu, apakah mereka tidak dipukuli oleh Lin Ming? Sehat. Untuk sesaat, wajah Lu Kuanyou malu, tetapi dia mengangguk dan berkata, meskipun mereka dipukuli oleh Penatua Bruder Lin, hanya ada sedikit kesalahpahaman. Petik 1. Mendengar ini, Wu Sunyi dan Chen Minran bahkan lebih bingung, tetapi pada saat yang sama, mereka juga lega. Memang benar bahwa Lu dan Chen, dua pemimpin keluarga besar, tidak mencari masalah. Secara alami, itu hal yang baik bagi perusahaan. Ketika staf di sekitarnya mendengar Lu Kuanyou mengatakan ini, mereka secara alami merasa lega. Bab 398. Namun, luar biasa bahwa dua pemimpin keluarga besar Lu Chen benar-benar meminta Lin Ming menjadi Penatua Bruder Lin. Karena itu adalah kesalahpahaman, Wu Sunyi menghela napas lega dan berkata, Tuan Lu, Guru Chen, Lin Ming sedang sibuk sekarang. Dia benar-benar tidak bisa datang ke perusahaan. Besok, petik 1. Kemudian, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak punya pilihan selain pergi dengan 20 yang terluka. Di kantor presiden. Setelah orang-orang ini pergi, Bai Muyu juga kembali ke perusahaan. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman, dia juga lega. Namun, dia masih terkejut dan berkata, ada apa dengan Lu Kuanyou dan Chen Changjing? Tampaknya mereka berusaha mencari bantuan dengan Lin Ming. Petik 1. Wu Sunyi berkata dengan suara yang tenang, apalagi yang bisa menjadi alasan untuk ini. Pasti Lin Ming terlalu kuat. Dia membunuh Qian Shengrong secara langsung, yang membuat mereka takut langsung. Petik 1. Bai Muyu juga setuju, yah, terlepas dari alasan ini, tidak ada kemungkinan lain. Oh, ya, dengan itu, Bai Muyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, Sun Yi, kekuatan Lin Ming sekarang, menurut pendapatnya sendiri, telah tiba di beberapa negara kongenital. Diperkirakan juga karena alasan inilah dia dapat langsung membunuh Qian Shengrong dan menakuti Lu dan Chen. Petik 1. Di sebelah Chen Minran mendengarkan pertunjukan pertama dengan wajah terkejut, lingkungan bawaan ini benar-benar sangat kuat. Wu Sunyi, dengan melihat kerinduan, bergumam, ya, lingkungan bawaan sangat kuat. Saya tidak tahu kapan saya dapat memiliki kekuatan lingkungan bawaan. Petik 1. Jangan khawatir, kamu akan segera memiliki kekuatan lingkungan alami Anda. Petik 1. Pada saat ini, sosok tinggi datang, dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat Wu Sunyi, dia mengatakan sesuatu. Melihat penampilan orang ini, Wu Sunyi tampaknya sedikit gugup secara tidak sadar. Setelah membiarkan Bai Muyu dan Chen Minran pergi keluar,
dia juga bertanya, Wu Yujia, bagaimana Anda datang ke perusahaan kami? Apa yang ingin Anda lakukan? Oh, Sunyi, kamu melihat bagaimana kamu memperlakukanku sebagai musuh. Ngomong-ngomong, aku juga kerabatmu dan sepupumu. Petik 1. Seperti sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Wu Yujia, keindahan tinggi, masuk langkah demi langkah dan duduk di sofa. Kemudian Wu Yujia terus mengatakan kepada Wu Sunyi, Sunyi, Anda juga harus berterima kasih kepada saya. Jika saya tidak memberitahu Anda semua tentang Lu Hongtao, Anda masih akan disimpan dalam kegelapan dengan tunangan Anda. Petik 1. Wu Sunyi baru saja memandang Wu Yujia, dan ekspresinya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Wu Yujia, keindahan tinggi di depannya, memang sepupunya, tetapi sejauh yang dia tahu, orang tuanya dan orang tua Wu Yujia tidak memiliki kontak karena suatu alasan. Menurut pengetahuan intermiten Wu Sunyi tentang situasi keluarga dari Wu Zonghua, sebelum dia lahir, orang tuanya tidak memiliki kontak dengan orang tua Wu Yujia. Tetapi hanya 2 hari yang lalu, Wu Yujia tiba-tiba tampak entah ulang dan memintanya untuk sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wu Sunyi secara alami tidak akan memberikannya. Kemudian Wu Yujia menceritakan segalanya tentang Lu Hongtao. Meskipun dia tahu hal-hal ini, tidak mungkin bagi Wu Yanyi untuk menyerahkan satu hal yang ditinggalkan oleh orang tuanya dengan imbalan. Wu Yujia sepertinya tidak ingin melihat Wu Sunyi sejenak. Setelah dia melihat Wu Sunyi, dia sepertinya tidak terkejut mengetahui kekuatannya saat ini. Lalu dia berkata perlahan, Sepupu, sekarang kamu memiliki 9 kekuatan sutra, itu hanya sepotong kue bagimu untuk menerobos ke negara kongenital. Hanya kamu yang mengambil ini. Petik 1. Dengan itu, Wu Yujia mengeluarkan vas porselen, ada pil di dalamnya. Selama Anda mengambilnya, Anda akan segera memiliki kekuatan ranah bawaan. Pada saat itu, Anda dapat menjadi orang seperti daratan yang abadi di mata orang sekuler. Petik 1. Pikir Wu Sunyi, dan Wu Yujia tidak perlu dikatakan. Dia berkata secara langsung, Wu Yujia, Anda telah membuat niat Anda sangat jelas, dan saya tahu itu dengan sangat baik. Saya tidak akan pernah memberi Anda liontin giok keluarga bahwa orang tua saya meninggalkan saya. Ayo pergi. Petik 1. Menghadapi sikap dingin Wu Sunyi, Wu Yujia tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia bangkit, menatap Wu Sunyi sedikit enleks, dan berkata, Sunyi, Anda sebaiknya tidak tahu sesuatu, atau Anda akan mendapat masalah. Setelah jeda, Wu Yujia tampaknya mengingatkan dia, liontin giok yang ditinggalkan oleh paman ketiga adalah bukan sesuatu yang bisa memiliki jika Anda mengambil dengan Anda, itu hanya akan menyebabkan masalah bagi Anda. Petik 1. Untuk sesaat, Wu Sunyi tidak tahu apa Wu Yujia bicarakan. Bahkan, dia tidak ingin tahu. Pada saat ini, ia terlalu malas untuk memperhatikan Wu Yujia. Sepertinya dia telah dianggap Wu Yujia sebagai transparan. Kemudian Wu Yanyi duduk di mejanya dan mulai berurusan dengan urusan perusahaan. Melihat ini, Wu Yujia mengatakan, Sepupu, meskipun Anda tidak mengenali sepupu saya masih menganggap Anda sebagai sepupu saya. Ada masalah apa yang Anda miliki, atau apa perusahaan memiliki, Anda bisa memanggil saya dan meminta saya untuk membantu. Petik 1. Setelah jeda, Wu Yujia tertawa dan kemudian berkata, By the way, sepupu, saya belum bertemu tunangan Anda belum. Jika saya memberinya pil yang dapat menembus kekuatan bawaan, apakah Anda pikir dia akan jatuh cinta dengan saya secara langsung? Sepupu, selama Anda bersedia untuk memberikan liontin giok, saya tidak akan melecehkan tunangan Anda, tetapi juga membuat Anda lebih kuat. Setelah itu, Wu Yujia melihat Wu Yanyi untuk sementara waktu, tapi dia tidak memperhatikan padanya. Kemudian dia merasa sedikit membosankan dan down. Setelah Wu Yujia pergi keluar, Wu Sunyi meletakkan pena dan menyentuh dadanya, di mana dia melakukan membawa liontin giok. Akhirnya, Wu tidak bisa membantu tetapi mengambil liontin batu giok dan melihat lagi.
Dia melihat bahwa itu adalah liontin giok bulat dengan ukiran naga di satu sisi dan pintu kuno berukir di sisi lain. Setelah melihat itu, Wu Alami membuatnya lebih baik lagi. Ketika mereka pulang kerja di malam hari, Wu Sunyi dan Bai Muyu mencium bau makanan segera setelah mereka memasuki rumah. Setelah hari yang sibuk, air liur mereka akan mengalir keluar. Kita dapat memiliki lagi makanan Lin Ming malam ini, dan kita dapat memiliki waktu yang baik lagi. Petik 1. Dengan itu, Bai Muyu tampaknya tidak tahu bagaimana bahagia dia. Dia berjalan cepat menuju dapur. Wu mengatakan apa-apa, tapi dia tidak lambat. Kenapa kamu? Tapi ketika Wu Sunyi dan Bai Muyu datang ke pintu dapur, mereka tercengang pada saat yang sama. Mereka juga melihat sosok yang sibuk di dapur. Suster Sunyi, adik Muyu, Anda kembali berada. Anda lapar. Datang dan makan malam. Makanan yang saya dimasak lezat. Petik 1. Ya, angka ini dalam sibuk Zheng Yuting. Mendengar kata-kata Zheng Yuting ini, Bai Muyu menunjukkan hantu seperti ekspresi dan penampilan di Zheng Yuting. Sikap Zheng Yuting telah berubah begitu cepat sehingga dia tidak bisa percaya itu untuk sementara waktu. Dan Wu merokok Yi adalah wajah dingin berarti Zheng Yuting, mengatakan, Zheng Yuting, apa yang saya katakan pagi ini, Anda lupa. Melihat Wu Sunyi dan Bai Muyu sedang melihat diri mereka dengan wajah dingin, Zheng Yuting ini kecil bergerak mulut. Tiba-tiba, wow, dia menangis keras-keras. Kemudian Zheng Yuting juga langsung duduk di tanah, menangis seperti anak kecil, meratap. Sehat. Hal ini untuk membiarkan Wu Sunyi dan Bai Muyu tidak dapat membantu tapi tiba-tiba leng. Zheng Yuting, mengapa engkau menangis? Bangunlah segera. Dengan Bai Muyu juga mengatakan terburu-buru. Bab 399. Kemudian Bai Muyu pergi untuk membantu Zheng mengasihi, dan menghiburnya dengan mengatakan, Ting Ting, jangan menangis. Sister Sunyi bercanda denganmu. Dia tidak bermaksud mengantarmu pergi. Betulkah? Zheng Yuting mengangkat wajah yang menangis, juga melihat ke bulu Wu Sunyi. Melihat ini, Wu Sunyi tidak tahan. Dia sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang, aku bercanda denganmu baru saja. Ketika dia mengatakan itu, Wu Yanyi sudah pergi ke meja makan, dan kemudian duduk di kursi. Setelah melirik makanan di atas meja, dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Meningungkan, aku tidak berharap kamu masih memiliki keterampilan memasak seperti itu. Ini sangat mengesankan. Petik 1. Ketika dia mendengar Wu Sunyi mengatakan ini, Zheng Yuting secara alami berhenti menangis. Air matanya tampak datang dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, wajahnya juga menunjukkan senyum dan berkata, keterampilan memasak saya dipelajari dari bibi saya Xiao. Bibi Xiao adalah koki top. Suamiku, oh, Lin Ming penuh pujian untuk makanan yang dimasak oleh bibi Xiao. Petik 1. Mendengar apa yang dikatakan Zheng Yuting, Bai Muyu bergerak di dalam hatinya dan bertanya dengan santai, bibimu Xiao pasti sangat cantik, bukan? Zheng Yuting mengangguk dengan cara yang sangat serius, bibi Xiao benar-benar indah, jauh lebih indah dari saya. Ketika Lin Ming melihat bibi Xiao, matanya tidak akan berbalik. Oh, benar. Pada titik ini, Zheng Yuting juga memikirkan sesuatu. Lin Ming mengatakan bahwa dia akan mengundang bibi Xiao untuk makan malam di rumah. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu hampir mematahkan sumpit di tangannya. Dia mengertakkan giginya dan berkata, orang ini benar-benar benci. Bahkan wanita paruh baya tidak membiarkannya pergi. Petik 1. Melihat Bai Muyu menggigit giginya, Zheng Yuting tampak sedikit gugup dan segera bertanya, Suster Muyu, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bai Muyu menggelengkan kepalanya. Meninggal, kamu benar. Petik 1. Setelah makan, mata Bai Muyu juga jatuh pada meja penuh makanan, dan kemudian berkata, Ting Ting, Anda telah membuat begitu banyak makanan lezat, saya hampir serakah sampai mati, saya akan mencoba ini pertama.
Kemudian ketiganya mulai makan. Tapi Wu Yanyi dan Bai Muyu tidak tahu. Pada saat ini, mulut Zheng Yuting sedikit menunjukkan senyum licik. Hati juga dalam cara rahasia, tidak masalah untuk makan sedikit untuk saat ini, tunggu sampai saya menaklukkan selera Anda, hihi. Pada saat ini, Lin Ming masih di kamar tidur, menyempurnakan pil Zengqi. Dengan pergerakan metode mental dan su dalam tubuh, napas dan ki yang samar juga beroperasi. Kemudian terus-menerus melalui tangan, ke dalam bubuk obat herbal Cina itu pergi. Pada saat ini, obat herbal Cina di telapak tangan Lin Ming mulai terbentuk. Selama ada malam lagi, pil Zengqi berhasil disempurnakan. Lin Ming sangat gembira. Dengan cara ini, 2 hari dia berharap disingkat setidaknya setengahnya. Pada saat berikutnya, Lin Ming tidak berani terganggu. Rohnya benar-benar terkonsentrasi dan dia bekerja dengan semua kekuatannya. Lin Ming membuka matanya ketika dia akhirnya merasa bubuk obat herbal Cina di telapak tangannya benar-benar terbentuk di bawah aksi napas dan ki yang samar. Pada saat ini, itu telah menjadi danyao dari ukuran 4 jari kecil. Ketika dia membuka matanya, Lin Ming sangat gembira. Ya, dengan penyulingan sukses pil Zengqi, nafas samar dan ki di tubuhnya akhirnya meningkat. Sekarang, ada jejak dan ki dalam tubuh Lin Ming. Artinya, dari sekarang, Lin Ming benar-benar mulai berlatih Tianluo Dansu, dan mampu memperbaiki beberapa pil yang tercatat di dalamnya. Misalnya, jenis yang dapat membuat ki kekuatan menerobos ke ranah bawaan, Baoyuan dan. Pada saat ini, melihat 4 pil Zengqi bulat dengan aroma obat segar di tangannya, wajah Lin Ming menunjukkan kepuasan. Memang, pertama kalinya ia membuat pil, ia bisa membuat mereka berhasil. Untuk Lin Ming, dia benar-benar memiliki rasa prestasi. Ini pukul lebih dari 10 pagi. Diperkirakan bahwa ia adalah satu-satunya di rumah. Lalu Lin Ming masuk ke kamar mandi pertama untuk mandi. Setelah mandi, Lin Ming keluar dari kamar mandi tanpa pakaian. Namun, ketika ia baru saja keluar dari kamar mandi, Lin Ming tidak bisa membantu mencari konyol. Ya, di tempat tidur besar di kamar tidurnya, ada keindahan yang tinggi. Tiba-tiba melihat dia keluar telanjang, kecantikan wajah besar ini juga tidak menunjukkan tampilan malu sedikit pun. Visi yang sebaliknya masih menatapnya telanjang kekuatan berikutnya tampilan, tampaknya masih memakai sutra terkejut berarti. Apa yang membuat Lin Ming lebih tak tertahankan adalah bahwa wanita cantik ini benar-benar menonjol ujung lidah dan menjilati itu di bibirnya dia. Lin Ming hampir kewalahan dengan aksi keindahan, tapi ia juga diam-diam terkejut. Ya, saya pikir dia sudah seorang praktisi seni bela diri yang kuat di lantai 6. Bahkan jika ia mengambil mandi di kamar mandi, selama ada sedikit angin dan rumput di kamar tidur, ia bisa melihat hal itu untuk pertama kalinya. Namun, kamar tidur tiba-tiba lebih dari keindahan yang aneh, dia benar-benar tidak pemberitahuan. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga cepat tenang, tetapi juga sangat waspada. Kemudian, Lin Ming tidak peduli. Sebaliknya, menghadapi mata panas keindahan, ia berjalan angkuh ke lemari dan memakai pakaiannya perlahan. Dan keindahan menunggu sampai Lin Ming mengenakan pakaiannya, dan kemudian dia berkata, "Tut-tut, sepupu saya sangat beruntung memiliki tunangan tersebut. Dia memiliki sosok yang baik, dan ukuran hal yang tidak sedikit. Itu kungfu harus sangat kuat, Tut-tut." Petik 1. Katakanlah, wanita cantik besar ini juga menatap Lin Ming untuk bangun, suara yang mulut mengirimkan sukses menghancurkan. Ternyata keindahan ini adalah sepupu Sun Yi. Setelah mengatakan ini, Lin Ming masih berjaga-jaga, tapi dia tersenyum di wajahnya, dan kemudian duduk di tempat tidur. Kemudian, Lin Ming juga menepuk tempat tidur, berkata sambil tersenyum, "Keindahan, tampaknya bahwa Anda menghargai saya sangat banyak, jadi datang dan duduk." Petik 1. Melihat aksi Lin Ming dan mendengar Lin Ming mengatakan ini, wanita cantik juga terlihat seperti tersenyum.
Lalu dia beberapa langkah dan berjalan menuju Lin Ming dengan cara yang anggun. Kemudian dia benar-benar duduk di posisi mana Lin Minggang hanya mengambil gambar. Melihat ini, Lin Ming lebih dan lebih waspada. Dari seperti melihat dari dekat, ia merasa semakin banyak yang keindahan tiba-tiba muncul adalah tak terduga. Untuk sesaat, ia tidak dapat melihat kekuatan pihak lain. Dalam hatinya, Lin Ming lebih dan lebih waspada. Dia bangkit dan menatap wanita cantik dan berkata, "Keindahan, saya tidak tahu apa yang Anda sebut dia." Petik 1. Bab 400. Tampaknya wanita cantik ini tidak peduli tentang penampilan Lin Ming sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum, "Wu Yujia." Petik 1. Lin Ming tertawa, mengangguk dan berkata, "Baik, nama baik." Petik 1. Kemudian matanya menjadi lebih tak terkendali, dan ia menatap Wu Yujia ini bagian cembung menakjubkan. Itu tampak seperti air liur hendak mengalir keluar. Melihat Lin Ming seperti ini, mata Wu Yujia akhirnya melewati jejak jijik dan memarahinya diam-diam. Namun, dia bertanya pelan, "Ada apa, bukankah itu baik?" Lin Ming tidak mengubah matanya. Dia tersenyum dan mengangguk, "Baik, begitu tampan aku belum pernah melihat seperti bagian cembung tampan, hehe." Petik 1. Wu Yujia berkata sambil tersenyum, "Yang lebih indah dari sunyi." Tanpa pikir panjang, Lin Ming mengatakan, "Tentu saja, itu Anda tampan. Jika Anda dapat membiarkan saya mencoba tangan saya, itu akan lebih indah, haha." Petik 1. Tertawa gembira, Lin Ming tidak dapat membantu menggosok tangannya. Tampaknya saat berikutnya adalah tentang membuat Double Dragon keluar dari laut, dan langsung pegang bagian cembung Wu Yujia. Bajingan. Petik 1. Pada saat ini, Wu Yujia akhirnya tidak tahan. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi. Dia telah melihat serigala seks seperti kipas seks, tapi dia tidak melihat serigala seks sehingga dia tidak tahan. Lin Ming adalah yang pertama di dunia. Ya, ia merasa bahwa mata Lin Ming tampaknya mampu menembus ke dalam tubuhnya, dan munculnya menggosok tangannya membuatnya memiliki ilusi bahwa Lin Ming sudah bermain dengan tubuhnya. Dengan cara ini, bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat wajah Wu Yujia tiba-tiba meledak dengan kemarahan, ia juga dimarahi. Wajah Lin Ming menjadi dingin dan mengatakan langsung, "Karena Anda adalah sepupu Sunyi, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Mari hanya mengatakan, apa tujuan Anda di sini?" Memang benar bahwa Wu Zonghua berbicara kepadanya tentang keluarga Wu sebelumnya. Tampaknya orang tua Wu Yanyi masih memiliki beberapa saudara dan saudari, tetapi mereka tidak memiliki kontak satu sama lain untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa mereka telah benar-benar patah hubungan. Munculnya tiba-tiba Wu Yujia membuat sulit bagi Lin Ming tidak menjadi waspada untuk pertama kalinya. Melihat wajah Lin Ming tiba-tiba berubah dingin, Wu Yujia tersenyum lagi dan berkata kepada Lin Ming, "Oh, jangan marah. Saya di sini bukan untuk makan Anda. Saya hanya mendengar bahwa tunangan Sunyi telah muncul, jadi saya akan lihatlah apa yang suka Sunyi ini." Tunangan terlihat. Petik 1. Kemudian Wu Yujia melihat ke atas dan ke bawah di Lin Ming dan berkata, "Yah, sekarang aku melihatnya. Ini benar-benar baik. Tampaknya sepupu saya layak Anda." Petik 1. Ketika ia mendengar ini, untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan segar sedikit. Memang benar bahwa orang lain berpikir bahwa dia tidak layak Wu Yanyi. Ini adalah pertama kalinya bahwa ia mendengar pernyataan seperti Wu Yujia. Melihat penampilan tak terduga Lin Ming, Wu Yujia mengatakan, "Sebenarnya, aku jauh lebih baik daripada Sun Yi. Akulah yang benar-benar layak Anda." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat yang sama, Lin Ming juga memiliki perasaan bahwa wanita ini cantik bernama Wu Yujia terlalu berubah-ubah. Hanya sekarang, di bawah tatapan mata yang berapi-api, dia marah dan langsung memarahinya sebagai brengsek. Bagaimana dalam sekejap mata, itu pengakuan. Apakah Anda ingin mengubah wajah Anda begitu cepat?
Melihat heran Lin Ming, Wu Yujia menjelaskan, pada kenyataannya, itu indah untuk merasa hal semacam ini mungkin saat yang lalu, aku benci Anda, tetapi pada saat ini, saya tidak bisa membantu jatuh cinta dengan Anda. Petik 1. Oh. Pada saat ini, mulut Lin Ming hanya respon samar. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Wu Yujia, jadi dia tidak ingin mengatakan lagi. Pada saat ini, Wu Yujia tiba-tiba berkata, Lin Ming, apa yang aku katakan itu benar. Pada saat ini, aku tiba-tiba jatuh cinta padamu. Kamu meninggalkan Sunyi dan tinggal bersamaku. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming memutar matanya, kecantikan, jika Anda tidak tampak aneh, apa yang Anda katakan aneh? Bahkan jika Anda 100 kali atau 1000 kali lebih baik dari Sunyi, saya tidak bisa meninggalkan Sunyi, jadi. Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming tiba-tiba merasa kusam dengan keindahan, dan hanya bangkit dan berkata, jadi, Anda bisa pergi sekarang, saya tidak akan mengirim Anda. Petik 1. Apakah kamu membuatku pergi? Melihat ini, Wu Yujia tidak bisa membantu tetapi muncul lagi. Melihat ini, Lin Ming acuh tak acuh, oke, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Sampai jumpa, kamu tidak harus mengirimku. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming tampaknya terlalu malas untuk melihat Wu Yujia lagi. Kemudian dia melangkah keluar dan berjalan langsung di depan Wu Yujia. Lin Ming, jangan pergi. Saat ini aku melihat buahmu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Petik 1. Tiba-tiba, Wu Yujia berkata dengan gembira, dan kemudian memeluk Lin Ming dari belakang. Lin Ming tiba-tiba dipeluk oleh Wu Yujia. Dia terkejut. Bahkan, ketika Wu Yujia akan memeluknya, dia sudah menyadari bahwa dia ingin menghindarinya, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali dan segera dipegang oleh Wu Yujia. Wu Yujia, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jika kamu tidak melepaskanku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming juga mencoba bergerak beberapa kali, tetapi yang mengejutkannya bahkan bahwa dia merasa bahwa dia tidak bisa menyingkirkan tangan Wu Yujia. Dengan cara ini, punggung Lin Ming tidak bisa menahan keringat. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa kekuatan Wu Yujia mungkin lebih kuat daripada dia. Anda tahu, dia sudah memiliki 6 tingkat kekuatan alami terhadap surga, dan Wu Yujia baru berusia 25 atau 6 tahun. Jika kekuatannya lebih kuat dari dia, bukankah lebih menentang surga? Pada saat ini, Wu Yujia memeluk Lin Ming lebih erat dan berkata, Lin Ming, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Saat aku melihat buahmu, aku sangat bersemangat. Kamu sudah milikku. Petik 1. Wu Yujia, lepaskan. Petik 1. Pada akhir kata-kata Wu Yujia, dia tiba-tiba mulai melepas pakaian Lin Ming, yang membuat wajah Lin Ming tiba-tiba berubah dan tiba-tiba dia minum dengan dingin. Haha, sungguh permainan. Petik 1. Tepat setelah Lin Ming memberikan minuman dingin, suara dingin juga terdengar di kamar tidur. Suara itu tampaknya bangkit dari udara tipis, yang membuat Lin Mingxin terkejut. Tapi Wu Yujia tidak terlihat terkejut sama sekali. Kemudian dia melihat ke kiri dan berkata dengan dingin, Yun Fei Yang, aku akan memberimu 10 detik sekarang. Keluar dari sini. Jangan ganggu aku dan Lin Ming. Kalau tidak, saya akan menyulitkan Anda, percaya atau tidak. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.